Oke teman-teman, pada video kali ini teman-teman saya akan cara merakit driver SOC506 ya teman-teman ya. Jadi seperti di video saya, cuma bedanya saya menggunakan trafo 5 ampere murni ya. Ini harganya cukup terjangkau. Di sini saya menggunakan elko atau menggunakan PSU yang cukup, bukan lagi, tapi ini PSU yang recommended ya. PSU bisa dikatakan ya, PSU sangatlah recommended teman-teman ya. Seperti di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan, saya hanya menggunakan TR Sanken satu set aja. Cara proses pemasangan TR nya itu simple aja teman-teman, bahwa ada kode C3558, ini sebenarnya kode TR Sanken, sama A1494 ini juga ya, kode TR Sanken. Sebenarnya saya menggunakan TR Sanken yang tipe yang kodenya seperti ini ya, 2SC2922 teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa, kalau di 2SC22 ini adalah bagian VDC plus, bisa dikatakan adalah VDC plus, atau dengan kode dengan apa ya istilahnya, penyebutannya itu TIP NPN dan yang ini adalah VDC negatif 2SA1216, atau penyebutannya itu adalah transistor jenis PNP ya teman-teman ya. Jadi tinggal pasang seperti ini aja sebenarnya sudah bisa ya, seperti ini. Nah, namun kalau teman-teman menggunakan seperti ini, maka ini kayak semacam tidak muat ya, jadi seperti ini ya. Nah, cocoknya itu mungkin TR Toshiba seperti ini. Saya menggunakan TR Sanken ya. Namun apabila teman-teman mungkin, ini kan tulisannya kan 500 watt ya kalau dibungkusnya, ada nggak 500 watt ya? Jawaban sih nggak ada sih teman, 300 wattan 200 watt kan teman-teman ya. Jadi seperti itu, ini gambarannya seperti ini aja ya. Jadi ini drivernya nanti 2 stereo, saya menggunakan TR Sanken satu set. Ini untuk putih ya, ini adalah sebenarnya pasta ya, pasta keras, supaya panas dari TR ini bisa langsung ke pendingin gitulah teman-teman. Seolah-olah kayak semacam ya, ibarat kata tidak ada semacam pelapisnya gitulah teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman beli pasta ya, untuk TR ini sangat penting, agar supaya panasnya itu bisa teralihkan ke pendingin. Kasih pasta ya, pasta harganya tidak terlalu mahal sih, sekitar 11.000, 14.000, 15.000 yang botol kecil itu teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Jadi terus saya di sini menggunakan trafo 5 ampere ya, trafo 5 ampere murni. Trafo 5 ampere murni teman-teman bisa beli yang lain, mungkin merek-merek yang lain nggak apa-apa. Ini blast harganya 275, tidak terlalu mahal. Untuk jalur ekstranya nanti saya gunakan untuk suplai tune control teman-teman ya. Nah seperti ini. Untuk nanti VAC nya dari trafo ke PSU saya langsung taruh di 45 volt ya teman-teman ya. Jadi nah, terus saya tunjukkan lagi, ini adalah PSU nya. Ini adalah PSU yang bisa dikatakan PSU super, merek dari Rubicon, 80 volt 10.000 mikro. Nanti saya taruh di VAC 45. Namun kalau teman-teman punya trafo dengan kapasitas 65 volt, maka sebaiknya teman-teman cari yang 100 volt, itu aman kalau untuk di 65 volt. Tapi kalau 80 volt saya tidak menyarankan ya teman-teman, meskipun 4 elko ya, ini 4 elko. Nanti untuk harga semua detail saya taruh di bawah gitu ya. Jadi seperti ini ya, ini sudah saya rakit sebenarnya, tinggal hanya plug gitu aja. Terus untuk tune control saya menggunakan tune control dari GM yang seperti di video saya, hanya yang membedakan hanya trafonya aja ya di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi saya menggunakan, yaitu adalah menggunakan ini ya, menggunakan tune control dari GM ya teman-teman. Nah ini harus menggunakan PSU simetris teman-teman ya. Jadi nah, oke teman-teman, kita untuk sebelumnya kita pasang perkabelan terlebih dahulu aja ya teman. Oke ya teman-teman, jadi di sini saya akan pasang dulu untuk perkabelannya dulu ya. Kita perkabelan pada driver ya, jadi driver ke PSU, jadi hanya tinggal pasang-pasang gitu aja ya. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya ya teman. Jadi tinggal pasang-pasang aja, teman-teman bisa lihat proses pemasangannya ya. Oke, untuk bagian yang warna biru sama warna merah ini saya gunakan untuk ya VDC plus ya teman-teman. Jadi seperti ini.
mana ya, nah seperti ini adalah untuk bagian VDC plusnya, saya taruh di sini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi VDC plus itu bagian yang ada di river. Nah ini adalah VDC plus ya. Terus kabel yang warna biru saya gunakan untuk VDC negatif. Jadi kita pasang terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Nah ini yang tertuju, kabel ini yang tertuju ke PSU ya, nanti yang tertuju ke PSU. Jadi yang tertuju ke PSU ya, ini kan udah aman ya, ini adalah untuk PSU. Jadi satu PSU ini saya gunakan untuk 2 driver ya. Terus bagian yang ke ground, nah ini bagian ke ground ya teman-teman, ini adalah bagian groundnya. Ini sudah saya pasang sekaligus bagian ground yang ke sini ya. Ini bagian groundnya teman-teman, jadi saya pasang di sini. Ini adalah yang bagian ground, sekaligus ini bagian ground untuk output speaker ya. Jadi ini saya gabung jadi satu, dari ground driver 1 ke driver 2 jadi satu, sama yang di VAC ini juga sama ya. Ini sama ini merah, jadi saya kasih kabel warna merah ini sebenarnya jadi satu. Terus bagian yang warna merah ini ada bagian untuk output speaker ya, seperti ini. Nah, kita taruh tancap gini aja. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bagian untuk output speakernya, saya menggunakan terminal jepit ya, seperti ini ya. Terus ini teman-teman, kita bisa lihat ya, ini adalah bagian yang VDC plus sama VDC negatif sama ground. Kita pasang langsung ke elko. Jadi kita langsung pasang elko. Jadi ini warna biru adalah VDC negatif, kita taruh sini aja. Nah seperti ini. Sedangkan yang warna merah VDC plus ya, kita taruh dulu yang bagian groundnya. Nah, di tengah ini ground. Nah seperti ini. Terus di sini adalah bagian VDC plus, kita taruh yang di sini. Nah seperti ini. Maka untuk sementara seperti ini ya. Jadi agak sedikit apa ya, ini bisa dikatakan ya berantakan ya, tapi nggak apa-apa. Kita saya rapiin dulu, nanti kita tinggal pasang ke bagian trafo ya. Nah seperti ini ya teman-teman, saya singkirkan terlebih dahulu di sini. Jadi kita taruh di sini. Langkah berikutnya saya pasang dulu untuk bagian inputnya. Input ya teman-teman, ini adalah saya menggunakan kabel head seperti ini ya. Jadi ini yang saya paralel itu adalah untuk bagian, saya yang gabung jadi satu ya, saya yang gabung jadi satu itu hanya groundnya aja, tapi untuk bagian plusnya sama sama R itu sendiri-sendiri. Ini kan dua kabel ya. Nah, ini sendiri-sendiri, kita hanya tinggal tancepin gini aja. Nah, seperti ini, tancepin seperti ini ya. Nah, udah selesai seperti itu. Jadi sebenarnya ini kalau dibilang ya, ini udah bagian, bukan hampir selesai tapi sudah mendekati selesai. Ini bagian untuk inputnya ya, ini input dari driver L ke R, L sama R, dan ini ada bagian untuk kabelnya ya, saya kasih kabel head, terus kita sambung ke tune control nantinya teman. Nah oke ya teman-teman, ini adalah tune controlnya ya. Ini adalah bagian outputnya itu di sini. Ini adalah outputnya, kita lihat teman-teman bisa lihat ya, ini adalah outputnya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah outputnya itu di sini. Nah bisa teman-teman bisa lihat ya. Nah ini adalah outputnya. Nanti saya sambung aja untuk bagian inputnya aja ya teman-teman. Saya sambung aja bagian inputnya ya. Jadi saya sambung aja sekalian, saya sambung sekarang aja ya. Nah ini adalah groundnya, ground kita pasang di sini. Untuk L sama R kita jadikan satu seperti ini ya, tapi ini tetap sendiri-sendiri ya karena ini stereo. Kebetulan tune control saya stereo, sudah dilengkapi subwoofer seperti. Nanti kita jadikan satu ya teman-teman ya. Untuk bagian groundnya saya solder terlebih dahulu. Nah ini adalah bagian proses inputnya ya, dari output tune control masuk ke input pada driver udah selesai teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi nah ini sebenarnya saya sambung aja ya. Jadi kalau kemarin pakai trafo kecil, sekarang pakai trafo murni ya. Nah langkah ini sebenarnya udah hampir selesai, namun kita harus pasang terlebih dahulu untuk bagian
yaitu adalah bagian ini VAC ya teman-teman, bahwa tune control ini hanya bisa disupply dengan PSU simetris. Jadi kalau teman-teman punya non simetris tapi tune controlnya simetris juga nggak bisa, harus PSU simetris, teman-teman ya. Jadi ini adalah tune control bisa disuplai di maksimal 25, tapi idealnya itu di 15 volt nggak apa-apa, 12 volt masih bisa teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat plus, kabel warna merah itu plus, warna hitam min, sedangkan warna biru ground. Kita langsung saya pasang di outputnya pada PSU ya teman-teman. Oke, ini untuk bagian proses penyambungan input ya, input untuk tune control atau bisa dikatakan supply tune control. Jadi ini adalah sudah selesai, teman-teman bisa lihat ya. Kita harus cek dulu teman-teman, ini sangat penting, plus ini ya, plus kita sambungkan ke plus pada PSU, output PSU simetris ya. Terus warna hijau itu ground, warna hitam itu adalah negatif. Nah seperti ini teman-teman. Nanti kita kasih VAC 18 volt ya untuk bagian tahapan ini udah selesai untuk bagian yang perinputan. Dan terakhir ini adalah proses pemasangan untuk PSU ke trafo ya teman-teman. Jadi ini saya tata dulu. Oke, ini saya pasang dulu untuk bagian untuk kabel PSU ya teman-teman, PSU untuk tune control dulu. Jadi saya menggunakan tegangan 18 volt karena memang tune control ini akan lebih performanya lebih maksimal ya. Untuk bassnya suaranya itu di tegangan 15 sampai 18 volt itu bagus. Kalau kurang tegangan itu malah nggak bagus nanti. Oke, seperti ini ya. Jadi saya taruh di 18 volt, outputnya nanti keluarnya 15 ya. Karena ini di sini menggunakan TIP 3132 dan untuk penurun tegangannya itu dia menggunakan dioda sender 15 ya. Jadi outputnya 15 teman-teman ya. Jadi untuk dioda sender sebagai penurun tegangan teman-teman, tapi tetap dia stabil di 15 volt terus. Ini bagian untuk suplai tune control udah selesai. Kita lanjut bagian yang ini ya, bagian utamanya adalah PSU ini, PSU utama untuk driver. Jadi saya taruh di 45 ya teman-teman. Oke, ini saya solder terlebih dahulu ya, bagian saya taruh di 45 ya. Kalau teman-teman mungkin baru beli driver sebaiknya taruh di VAC terkecil dahulu ya, supaya mungkin kalau misalnya terjadi kesalahan atau apa itu biar kalau rusak pun mudah-mudahan tidak sampai parah-parah banget teman-teman ya. Seperti ini. Bentar ya. Kita pasang dulu. Nah udah selesai ya teman-teman, jadi kita balikin ya. Oke ya teman-teman, tahapan ini udah selesai ya, semuanya udah selesai, hanya sebenarnya tinggal dites saja. Jadi untuk selanjutnya kita hanya tinggal tes aja ya teman-teman ya. Saya tunjukkan dulu nanti speaker yang saya pakai, saya hadapkan ke sana biar tidak terlalu, kalau nanti di gaspol biar tidak terlalu apa ya, biar masuk suaranya biar enak didengar ya teman. Untuk sebelumnya kita cek terlebih dahulu lebih dekat ya. Oke, kita cek terlebih dahulu lebih dekat, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah tadi proses pemasangannya. Sebenarnya memang mungkin kalau ini bukan untuk pemula ya. Intinya kalau untuk pemula itu nggak seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa simak aja ya. Ini yang kurang adalah speaker protector sama soft start. Saya rasa kalau arus listrik teman-teman apa ya istilahnya, listriknya teman-teman mampu 900 watt juga ada masalah sih. Kalau listrik saya 900 watt, jadi saya nggak pakai soft start juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya trafo 5 ampere ya, saya rasa lumayan. Kalau misalkan masih listrik 45 watt itu bisa nggak pakai soft start. Speaker protector yang kurang teman-teman, jadi nggak ada masalah teman-teman. Nah ini tune control sudah dilengkapi filter subwoofer, jadi saya rasa suaranya, tapi ini suaranya dia menurut saya apa ya, sudah cukup ya, bassnya udah nendang kalau menurut saya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah lebih dekat, ini sudah semuanya udah fix, jadi tinggal tes saja ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Oke teman-teman, itu adalah power yang barusan saya rakit ya. Kita bisa lihat, nah itu adalah speaker. Tidak saya hadapkan ke kamera, tapi kalau dihadapkan ke kamera nanti malah suaranya itu brek ya ketangkepnya, karena ini kencang suaranya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini adalah udah saya tata
hanya tinggal tes saja ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.